mulai nyerempet-nyerempet politik nih. Betul. Apalagi udah mau pilpres ya. Nah, itu ya, dia. betul. Betul. Kalau saya lihat sih, saya sih nggak mau terlalu ikut campur soal politik ya. Jadi saya lebih lihat ke sisi olahraganya aja. Saya harap semua pihak kita bisa saling support stadion JIS-nya tanpa menyalahkan Anies atau sebagainya sih. Itu aja sih. Sip. Anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menyoroti pemanfaatan Jakarta International Stadium yang belum maksimal. Gilbert menyinggung cicilan yang harus dibayarkan JIS setiap tahunnya. Dulu, Gilbert Simanjuntak sempat meminta agar Jakarta International Stadium pembangunannya dipending. Ia ingin agar Jakarta International Stadium mangkrak seperti Bandara Kertajati. Sekarang yang membela apakah mau bertanggung jawab, yang mengatakan bahwa tidak perlu pansus? Apakah mereka mau bertanggung jawab dengan kualitas? Karena selama ini mereka yang membela, kita mengatakan ini mesti diperbaiki. Ini mesti diperbaiki, jangan kemudian terlalu banyak mempersoalkan yang tidak-tidak lah. Kecuali mau bertanggung jawab atas kematian orang lain atau kecelakaan yang lain. Bahwa JIS ini kemudian diperlukan, betul, sangat diperlukan. Perlu diperbaiki, betul. Masalah dana dari mana kita tidak tersoalkan. Tapi yang jelas DKI tidak akan mampu untuk saat ini menyelesaikan persoalan yang ditinggalkan oleh gubernur yang lalu. Gilbert awalnya mengungkit pembangunan JIS yang menggunakan dana PEN. Ia mengatakan, utang Pemprov DKI Jakarta ke pemerintah pusat sebagai PEN hampir mangkrak, senilai 1,1 miliar per 24 September 2020 sebagai pinjaman 1. Adapun Gilbert menerangkan, terkait pinjaman 2 senilai 2,4 miliar per 23 September 2021, sehingga total pinjamannya 3,6 miliar. Pemerintah pusat memberikan kemudahan luar biasa berupa masa pinjaman 8 tahun, masa tenggang 2 tahun dan hanya bayar cicilan pokok untuk pinjaman 1, lalu bunga 5,6% per tahun selama 5 tahun. Ia mengatakan cicilan Pemprov DKI Jakarta per tahun dalam 5 tahun secara kasar 543 miliar dan 307 miliar 3 tahun berikutnya di luar bunga dan operasional 80 miliar per tahun. JIS harus dimanfaatkan dan utilitasnya dimaksimalkan. Artinya setelah Anies sudah tidak menjadi gubernur, cicilan akan ditanggung oleh 2 gubernur lagi. Kebutuhan dana JIS per tahun untuk 5 tahun pertama lebih dari 623 miliar dan 387 miliar untuk 3 tahun berikutnya. Sementara itu, di sisi lain utilitasnya hampir tidak ada selain untuk kegiatan non-olahraga. Tentang tidak layaknya JIS. Nah, dari situ perbincangan kemudian terbelah menjadi 3 besar, Mas. Perbincangan politik. Oh, kental itu ya suasananya? Itu kental banget. Saya kira lebih dari 50% perbincangannya justru mengarah ke arah politik. Tentang Anies Baswedan versus bukan Anies Baswedan kayak gitu ya. Yang kedua adalah tentang standar-standar stadium di Indonesia sendiri dan stadium FIFA itu seperti apa sih sebenarnya. Jadi netizen kemudian saling berbagi informasi sebenarnya yang dimaksud dengan standar FIFA itu seperti apa tuh. Lalu yang ketiga adalah permintaan agar ini JIS ini kan mau jadi venue U17 dan kita bangga Indonesia bisa menjadi tuan rumah untuk itu, dan perbaikan di berbagai stadium itu suatu hal yang niscaya gitu. Pasti akan ada penyempurnaan dan itu sebenarnya wajar. Cuma menjadi tidak wajar ketika bahasanya disampaikan agak keras gitu ya, mungkin oleh publik dinilai agak keras disampaikan oleh Pak Basuki dan kemudian diamini juga oleh Pak Erick Thohir. Gilbert menilai seharusnya revitalisasi JIS didukung banyak pihak. Ia mengatakan jangan ada yang merasa menjadi korban. Yang korban justru warga DKI akibat penggunaan anggaran yang tidak produktif untuk JIS. Ketika sepak bolanya mau main, yang ramai justru bukan sepak bolanya, yang ramai politisasinya. Padahal kita berharap bahwa Piala Dunia U17 nanti bisa kita gelar dengan senyata-nyatanya. Jangan sampai kasusnya seperti Piala Dunia U20 sudah injury time, mau di kick off fluidnya mau dibunyikan, tiba-tiba dibatalkan sendiri oleh Indonesia. Nah, ini akan ada indikasi ke arah sana, apalagi kemudian segala sesuatu terus diseret ke ranah politik. Khawatir jangan sampai kita jatuh 2 kali di lubang yang sama. Ya, politisasi bisa saja mereka menganggap bahwa tidak ada politisasi, tapi kemudian yang digunakan sampai kemudian pernyataan-pernyataan yang disampaikan ini kan mengarah pada akhirnya ke politik. Ada yang tersinggung. Karena kenapa ada yang tersinggung sih wajar, karena memang tahunnya ada tahun politik.
Piala Dunia U17 digelar pada 10 November sampai 2 Desember. Sementara di waktu yang hampir bersamaan ada agenda politik besar, pendaftaran calon presiden pada 19 Oktober sampai 25 November. Benturan-benturan ini yang mungkin akan terjadi, apalagi misalnya yang yang memproduksi atau mendirikan JIS kan kemudian jadi calon presiden Republik Indonesia. Akmal Marhali, seorang pengamat sepak bola nasional, memberikan sindiran lucu terhadap polemik antara PSSI dan Jakarta International Stadium. Menanggapi polemik antara PSSI dan JIS, Akmal Marhali, seorang pengamat sepak bola nasional, menyampaikan sindiran yang cukup menghibur. Akmal Marhali mengatakan tanggapannya mengenai polemik antara PSSI dan JIS menjelang Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Seperti yang diketahui, PSSI sebelumnya menyebut bahwa JIS akan direkomendasikan ke FIFA sebagai salah satu stadion untuk Piala Dunia U17 2023. PSSI bahkan sudah mengunjungi JIS untuk mengevaluasi kesiapannya. Namun PSSI melihat beberapa aspek yang perlu diperbaiki di JIS agar bisa digunakan. Kenyataan ini juga mempengaruhi pandangan publik terhadap ranah politik. Hal ini tidak mengherankan mengingat JIS diresmikan pada April 2022 oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, yaitu Anies Baswedan. Peresmian JIS juga ditandai dengan turnamen internasional kelas junior, yaitu International Youth Championship 2022 yang melibatkan tim seperti Barcelona U18, Atletico Madrid U18, Bali United U18, dan Indonesia All Star U20. Pada 24 Juli 2022, JIS juga menjadi tempat Persija Jakarta bermain imbang melawan Konburi Football Club dari Thailand dalam pertandingan uji coba. Kegiatan tersebut dihadiri oleh penonton dengan jumlah yang beragam. Meskipun JIS diresmikan oleh pejabat pemerintah DKI Jakarta dan telah menyelenggarakan beberapa pertandingan, PSSI masih merasa bahwa JIS belum layak untuk menjadi tempat pertandingan sepak bola. Terkait hal ini, tim penggemar sepak bola merasa bingung dan opini mereka bisa terjebak dalam intrik politik. Jakarta International Stadium ini kan stadion internasional, jadi kita harus bangga kita punya stadion internasional, ada dua setidaknya di Jakarta, ada GBK dan juga ada Jakarta International Stadium. Cuma permasalahannya adalah di sini stadion baru yang masih perlu maintenance dan juga penambahan sisi-sisi yang belum sempurna. Karena itu langkah-langkah dari pemerintah dan juga PSSI untuk menggolkan JIS sebagai rumah Piala Dunia ini harus kita dukung dan hentikan segala polarisasi, polemik terkait dengan urusan politik. Karena ini Piala Dunia adalah event olahraga, bukan event politik. Dan Presiden sebenarnya sudah menyatakan kita harus bisa memisahkan antara politik dengan olahraga sehingga ke depan olahraga kita bisa jalan dengan lex sportivanya, dengan kekhususan hukumnya. Bukan cuma akhiri polemik soal Jakarta International Stadium, soal perbaikan dan penyempurnaannya, justru harus kita bersama-sama kita dorong. Dan yang paling penting adalah jangan lagi ada PDIP di sepak bola. Bukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi yang saya masuk adalah Piala Dunia isinya politik. Jangan sampai kemudian kita gagal lagi jadi tuan rumah Piala Dunia setelah U20 hanya gara-gara intervensi politik atau kepentingan politik yang dikedepankan dibanding kepentingan sepak bola. Akmal Marhali, sebagai seorang pengamat sepak bola nasional, mengajak semua elemen masyarakat untuk tidak menghubungkan dunia politik dengan olahraga. Akmal juga memberikan dukungan untuk meningkatkan JIS agar dapat menjadi salah satu tempat Piala Dunia U17 2023. JIS adalah stadion dengan standar internasional, jadi kita harus bangga memiliki stadion internasional seperti ini. Di Jakarta ada juga GBK dan JIS. Namun JIS adalah stadion baru yang membutuhkan pemeliharaan dan peningkatan untuk aspek yang belum sempurna. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan PSSI untuk memaksimalkan JIS sebagai tempat Piala Dunia U17 2023 harus didukung. Hentikan politisasi dan polemik terkait isu ini, karena Piala Dunia U17 2023 adalah acara olahraga bukan politik.